Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel YouTube Rivanesta. Masih di sudut edukasi belajar mudah dan menyenangkan. Bagaimana kabar hari ini adik-adik semua, khususnya siswa-siswi kelas 6? Semoga selalu dalam keadaan sehat ya, karena dengan kondisi yang sehat kita bisa melakukan berbagai kegiatan yang kita inginkan. Dan dengan keadaan yang sehat pula, pastinya kita bisa belajar bersama untuk membahas soal-soal yang ada dari buku ISPS atau Erlangga Stretch Point Series untuk SD atau MI kelas 6 ya, di muatan pelajaran matematika. Dan pada kesempatan kali ini akan kita lanjutkan pembahasan latihan ulangan bab 5 ya, latihan ulangan bab 5 paket 1 ya. Jadi di paket 1 ini ada 3 jenis soal ya, yaitu yang bagian A itu pilihan ganda, kemudian yang B ya, yang bagian B ini ada isian, dan yang bagian C adalah uraian ya. Oke, kita bahas mulai dari yang bagian A ya. Ini pengetahuan menentukan modus, median, dan mean dari suatu data yang tepat mewakili data. Oke, kita langsung mulai ya. Perhatikan data berikut untuk menjawab soal nomor 1 sampai dengan 4. Ya, ini ada data tinggi badan ya dalam satuan cm beberapa siswa kelas 6. 140, 139, 138, 137, 139, 139, 141. Oke, ini masih bisa kita lihat ya. Sekarang tinggi badan siswa yang paling tinggi adalah, oke, sebenarnya untuk lebih mudah kita urutkan terlebih dahulu ya. Tapi di sini di soal nomor 2 itu ada yang minta diurutkan dari yang terkecil ya. Makanya kita kerjakan yang nomor 2 dulu supaya lebih mudah ya. Dari data ini ada berapa siswa ini? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ya. Ada 7 siswa. Kita urutkan dulu. Dari yang paling kecil di sini 137 ya. Paling kecil 137, ada berapa? Ada 1 ya. Kemudian kita lihat di sini ya, urutan data yang terkecil. Nah, ini berarti jawabannya antara B, C, D. Kemudian 138-nya ada 1 ya. 138-nya ada 1. Nah, kita lihat di sini ya, antara B, C, D. Kemudian 139-nya ada 1, 2, 3, ada 3. 1, 2, 3 lah. Jawabannya sudah jelas yang B ya. Karena yang ini hanya ada 2, 139-nya. Nah, 140-nya ada 1, 141-nya ada 1. Maka jawaban untuk nomor 2 adalah yang B. Nah, sekarang kalau sudah urut, maka kita akan lebih mudah untuk mencari tinggi badan siswa yang paling tinggi. Berarti yang paling tinggi adalah 141. Jawabannya yang D untuk yang nomor 1 ya. Oke, kemudian untuk yang nomor 3, modus dari data di atas. Ini juga kalau sudah kita urutkan enak. Modus itu berarti yang paling sering muncul, yang paling banyak di sini. 137 hanya 1, 138 1, 139-nya ini ada 3. Nah, berarti data yang paling banyak adalah 139 ya, paling sering muncul, maka modusnya adalah 139. Oke, jawabannya yang B ya adik-adik. Kemudian nomor 4, median dari data di atas adalah median. Nah, nilai tengahnya kita lihat. Banyak datanya ada berapa tadi? Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ada 7 ya. Kemudian setelah kita urutkan karena datanya ganjil, maka medianya adalah yang di tengah-tengahnya persis. Ya, berarti kita bagi 2 ditambah 1 ya. Berarti data yang keempat. Data yang keempat itu adalah 139 ini ya. Jadi diambil yang tengah-tengah persis kalau datanya ganjil. Tapi kalau datanya genap itu diambil 2 yang tengah terus di rata-rata ya adik-adik ya. Oke, berarti ini yang di tengah-tengah adalah 139 ya, karena di sini kanannya ada 3, kirinya juga ada 3. Berarti tengah-tengahnya pas. Ini data yang keempat, yaitu 139. Oke, jawabannya adalah yang B medianya ya. Oke, kemudian perhatikan tabel berikut untuk jawab soal nomor 5 dan 6. Data persediaan jenis minuman kemasan di toko abadi ya. Ini ada air mineral, jus, susu, dan juga teh, serta banyak persediaannya. Oke, pertanyaan yang nomor 5, jenis minuman yang persediaannya paling banyak adalah, kita lihat di sini. Yang paling banyak ini ada 32, 18. Ini yang paling banyak adalah 35 ya. 35 itu apa? 35 adalah teh. Maka jawabannya adalah teh. Oke, jawabannya yang D. Kita lanjut ke soal berikutnya nomor 6. Rata-rata banyak persediaan setiap jenis minuman kemasan di toko abadi. Lah, kalau mencari rata-rata berarti
kita total dulu ya. Jadi air mineral ditambah jus tambah susu tambah teh. Dijumlahkan berapa ini? Sudah saya hitung, jumlahnya adalah 112. 112 karena rata-rata berarti dibagi dengan banyak datanya, ada 1, 2, 3, 4. 112 dibagi dengan 4 ya. 112 bagi 4 itu hasilnya adalah 28 ya. Jadi jawabannya adalah yang C, nomor 6. Lanjut ke soal berikutnya. Perhatikan diagram batang berikut untuk menjawab soal nomor 7 sampai dengan 10. Data berat badan siswa kelas 6 SD Mandiri ya ini ya. Kita lihat di sini banyak siswa dan juga berat badan ya. Ini banyak siswa yang memiliki berat badan 40, ada 13 siswa, 41 10 siswa, 42 22 siswa dan seterusnya. Nah, pertanyaan nomor 7. Rata-rata berat badan siswa kelas 6 SD Mandiri adalah, untuk yang nomor 7 di sini sudah saya tuliskan ya coret-coretannya. Bagaimana penyelesaian untuk soal nomor 7. Oke, jadi untuk mencari rata-rata berarti jumlah berat badan siswa dibagi dengan jumlah siswa. Jadi yang beratnya tadi 40 ada 13 siswa ya, kita hitung berarti. Kemudian yang beratnya 41 ada 10 siswa, berarti kita hitung ya jumlah berat badannya. Berarti 13 kali 40 ditambah 10 kali 41 ditambah 22 kali 42, ini jadi ada 22 siswa yang beratnya 42. Kemudian ada 3 siswa yang beratnya 43 dan ada 2 siswa yang beratnya 44 ya. Kita kalikan, kemudian dibagi dengan jumlah siswa seluruhnya. Berarti kan 13 ditambah 10 tambah 22 tambah 3 tambah 2. Ini total siswanya ada berapa ya. Kemudian setelah kita hitung, ini kita kalikan, hasilnya adalah 520 tambah 410 tambah 924 tambah 128 tambah 88 ya. Ini kita kalikan dibagi dengan jumlah siswanya ya 50. Setelah kita tambahkan hasilnya adalah 2071 dibagi 50, hasilnya adalah 41,42 kg ya. Jadi rata-rata berat badan siswa di siswa kelas 6 di SD Mandiri adalah 41,42 ya. 41,42 ya, jawabannya yang B. Kemudian nomor 8. Modus dari data tersebut adalah, nah kita lihat di sini sebenarnya yang paling banyak siswanya itu berat badannya berapa? Ini kan 22 paling banyak. Berat badannya adalah 42 ya, cukup kita lihat dari situ bisa ya. Dari diagram batangnya, maka jawabannya yang C. Kemudian nomor 9. Median dari data di atas adalah, untuk mencari median ya kita simak penjelasannya ya. Jadi banyak datanya atau banyak siswanya tadi kan ada 50 ya. Nah, mediannya berarti karena ini genap maka kita bagi 2 kemudian cari rata-rata. Jadi data ke-25 ditambah data ke-26 nanti dibagi 2 ya, dicari rata-rata ya. Itu karena datanya genap 50 maka kita bagi 2 ya, dibagi 25 itu adalah 25 ya, berarti data ke-25 ditambah dengan data ke-26 ya, dibagi 2. Nah sekarang kita lihat ya, kita urutkan. Jadi siswa yang berat badannya 40 ada 13 siswa. Nah kita hitung kumulatifnya ya, frekuensi kumulatif. Jadi frekuensi kumulatifnya yang pertama 13, kemudian yang 41 itu ada 10 siswa. Nah maka kalau kita kumulatifkan 13 tambah 10 23. Kenapa kita hitung kumulatifnya? Untuk mencari data ke-25 dan ke-26 itu di berat badan berapa. Nah ternyata di berat badan 41 hanya sampai 23 ya. Kemudian di berat badan yang 42 ada 22 siswa, maka kumulatifnya adalah 45 ya, 23 tambah 22 jadinya 45. Nah sekarang udah kelihatan, berarti data ke 25 itu ada di berat badannya 42 ya, karena ini yang berat badannya 41 itu mentok di data ke 23. Nah berarti kan untuk data ke 24 dan ke 25 26 itu berarti di berat badan yang 42. Nah maka di sini kelihatan ya mediannya karena dia data ke-25 dan ke-26. Data ke-25 dan ke-26 itu adalah berat badannya 42. Kalau kita cari rata-ratanya berarti tetap 42 ya. Jadi 42 tambah 42 dibagi 2, maka mediannya adalah 42 kg di sini ya. Jadi kita lihat, ini kan baru sampai data kedua, yang 40 kan datanya baru sampai 13.
Kemudian yang 41 ya, berat badannya itu baru sampai data ke 23, sedangkan 42 itu dari data ke 23 sampai data ke 45. Maka medianya karena dia adalah 25 tambah 26 dibagi 2, maka jawabannya adalah 42 kg. Datanya itu berada di daerah sini ya, 42. Oke, jelas ya adik-adik ya, medianya adalah 42 kg. Itu untuk nomor 9. Oke, jawabannya adalah yang B. Kemudian nomor 10. Jika seorang anak dengan berat 41 kg pindah sekolah, rata-rata berat badan dan median yang baru berturut-turut adalah, nah ini tidak ada yang pindah satu, jadi kita harus ngitung lagi ya adik-adik. Nah, oke, untuk yang nomor 10, jadi untuk mencari rata-rata berarti dari soal nomor 7 tadi ya, yang sudah kita hitung, total berat badannya tadi 2041, karena yang keluar itu satu orang dengan berat badan 41, tinggal kita kurangi 41 aja ya, 2071 dikurangi dengan 41, hasilnya adalah 2070. Mungkin bisa dicek lagi ya soal di nomor 7 tadi. Kita kurangkan, kemudian karena keluar satu siswanya, maka jumlah siswanya dari 50 kurangi 1 jadi 49. Maka untuk mencari rata-rata berat badannya tinggal 2030 dibagi 49, hasilnya adalah 41,42 kg. Ini untuk rata-rata berat badan ya. Kemudian ya ini sekarang untuk mencari medianya, karena satu siswa keluar maka berubah juga datanya ya. Jadi banyak data yang semula tadi 50, karena keluar satu tinggal 49 lah. 49 itu datanya adalah ganjil. Nah, kalau mencari data yang ganjil berarti ini ya, data berapa caranya medianya? X n plus 1 bagi 2. X n nya ini 49, banyak data ditambah 1 berarti 50. 50 bagi 2 berarti data ke 25 ya. Oke, data ke 25 sama kita buat frekuensi kumulatifnya. Yang 40 banyak siswanya ada 13. Nah, yang 41 sekarang kalau tadi 10 karena keluar 1 tinggal 9. Jadinya ada 22 ya. 13 tambah 9 22. Lah, ini yang diminta data ke 25. Berarti data ke 25 itu berada di mana? Data di sini ya. Yang beratnya 42 tadi ada 22, berarti 22 tambah 22 jadinya 44. Lah, data ke 25 berarti berada di sini ya, yaitu di berat badan 42. Karena kalau di berat badan 41 datanya baru sampai ke 22. Ya, berarti 23, 24, 25 berarti lokasinya ada di sini ya, di berat badan 42. Jadi medianya adalah 42. Maka jawabannya medianya 42, kemudian rata-ratanya 41,42. Kita lihat. Rata-rata 41,42, medianya 42. Jawabannya yang B. Lanjut ke nomor 11, diagram yang menunjukkan berat badan bayi dengan rata-rata 4,5 kg. Ini jawabannya adalah yang A ya. Jadi ini kita tambahkan semua kemudian dibagi dengan 1, 2, 3, 4, 5 dibagi 6 ya. 27 bagi 6 itu hasilnya adalah 4,5. Jawabannya yang A. Kemudian untuk yang B, ini kalau kita jumlahkan, oke saya buat lebih dekat ya Dedek. Oke, jadi untuk yang B kalau kita jumlahkan itu hanya 26,9, maka nanti rata-ratanya tidak pas. Kemudian yang D juga sama, yang C juga sama ya, jadi yang pas adalah yang A. Oke, lanjut ke soal nomor 12 ya. Perhatikan diagram berikut untuk jawab soal nomor 12 sampai dengan 14. Untuk yang nomor 12, pengunjung perpustakaan paling sedikit berkunjung pada hari, kita lihat di sini dari diagramnya ya, berarti yang paling rendah hari Kamis hanya 18 pengunjung. Jawabannya yang C. Rata-rata pengunjung perpustakaan setiap harinya adalah, oke, untuk mencari rata-rata berarti kita tambahkan ya pengunjungnya dari hari Senin sampai hari Jumat ya, 21 tambah 27 tambah 32 tambah 18 tambah 32 dibagi dengan jumlah harinya ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5 dibagi dengan 5. Oke, kita lihat untuk yang nomor 13. Jadi ini ya, sudah saya hitung
21 tambah 27 tambah 32 tambah 18 tambah tambah 32 hasilnya dibagi 5 hasilnya adalah 130 dibagi 5 hasilnya sama dengan 26. Oke, nomor 13 jawabannya adalah 26 orang yang C ya Adik-adik. Kemudian nomor 14, modus dari data tersebut adalah yang paling sering muncul. Nah, di sini adalah ini ya, 32 sebanyak 2 kali ya. Kalau yang lain hanya 1 kali ya, 21, 27, 28, sedangkan 32 nih muncul 2 kali. Maka modus dari data tersebut adalah yang 32 itu hari apa? Hari Rabu sama hari Jumat. Dah, modusnya berarti Rabu dan Jumat yang C. Kemudian nomor 15, berikut data nilai ulangan MITA. Rata-rata nilai MITA adalah, nah ini berarti kita tambahkan semua ya. Dibagi dengan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 bagi 7 mata pelajaran. Oke, untuk nomor 15 bisa dilihat ya di sini. Kita tambahkan nilai ulangan MITA berarti 84 tambah 90 tambah 82 tambah 78 tambah 80 tambah 80 tambah 94 dibagi dengan 7. Oke, 588 bagi 7 hasilnya adalah 84. Rata-rata ulangan MITA adalah 84 ya, caranya seperti itu tadi. Oke, adik-adik semua, mungkin sampai di sini dulu ya untuk pembahasan latihan ulangan bab 5 paket 1 yang bagian A. Untuk yang bagian B ya, nanti akan kita bahas di video berikutnya. Dan yang masih ketinggalan pembahasan video-video kami sebelumnya bisa dilihat di playlist ya, ESWS Matematika kelas 6. Sekali lagi terima kasih dan mohon maaf apabila ada kekurangan. Silahkan pertanyaan atau saran bisa dituliskan di kolom komentar. Jangan lupa untuk selalu berdoa agar diberikan kemudahan dan kelancaran. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.